Cuaca sangat panas di siang itu. Sang surya tampak bersemangat dalam aksinya. Dahaga mulai dirasakan oleh Seno. Bocah berusia 10 tahun itu harus berjalan tertatih-tatih untuk sampai di rumah neneknya. Nek Iro, satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Bahkan sampai sekarang Seno belum pernah melihat sosok kedua orang tuanya. Dia hanya mendengar cerita dari orang-orang tentang kematian ayah dan ibunya. Nairo tampak tersenyum menyambut kepulangan Seno dari sekolah. Rumah dari bilik bambu itu adalah saksi kesedihan Seno. Kesedihannya bukan berasal dari sikap Nairo, melainkan takdir yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup tanpa kedua orang tua memang menyakitkan, apalagi takdir itu dilengkapi dengan garis kemiskinan keluarganya. Nairo yang sudah tua renta itu tetap bersemangat menjalani hidupnya sebagai penjual ubi-ubian yang dia dapatkan dari ladangnya. Seperti hari biasanya, Seno akan berangkat ke ladang mengambil singkong sehabis pulang dari sekolah. Tak terasa Seno tumbuh menjadi anak yang bertubuh kekar, bahkan tubuhnya jauh dari anak seusianya. Kulit yang hitam legam dan juga rambut yang panjang dan ikal membuat wajahnya kelihatan tua. Di usianya yang menginjak 17 tahun ini, dia berpikir semakin dewasa. Sore itu dia melamun di bawah pohon jambu di pinggir sawah. Otaknya menerawang jauh tentang kisahnya 10 tahun yang lalu, yang mana kata almarhum Pak Kardi, sebetulnya ayah dan ibunya mati dan penyebabnya tak lain adalah ingin membunuh Seno yang waktu itu masih bayi. Tapi karena gagal, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan sampai saat ini, Seno masih bertanya-tanya, kenapa kedua orang tuanya ingin membunuhnya. Rasa penasaran itu pun akhirnya terhenti sampai di situ saja. Karena Pak Kardi sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tepatnya, sehabis menceritakan masa lalu Seno. Kini Seno merasa sudah dewasa. Dia berat mencari tahu hal tersebut dari neneknya. Karena Nairo juga tahu masa lalunya yang pahit. Matahari beralih dari peraduan, senja di ufuk barat mulai meredupkan cahayanya. Seno kemudian memutuskan untuk pulang. Bagaimanapun juga dia tak tega meninggalkan neneknya sendirian di rumah. Sepanjang jalan, Seno terus memikirkan nasibnya yang buruk. Sambil memainkan ranting kecil, Seno tiba-tiba mendengar kata-kata, "Semua baru dimulai." Suara itu menggema yang membuat bulu kudunya merinding. Seno kemudian mempercepat langkahnya, dan betapa terkejutnya dia saat membuka pintu. Nairo sudah menunggunya di balik pintu dengan tatapan yang lebih menyeramkan dari biasanya. Tapi neneknya itu hanya diam saja tanpa memberikan penjelasan. Saat Seno mau ke dapur, tiba-tiba dia mendengar, "Hadirnya dirimu di sini akan membawa petaka bagi seluruh umat manusia." Nairo berkata dengan mata yang penuh kemarahan. Bak pedang yang menusuk. Kalimat dari mulut Nairo membuat sakit hati Seno. Tanpa alasan yang jelas, Nairo mengambil sebuah pisau dari dapur, lalu berusaha menancapkannya ke tubuh Seno. Tapi siasat itu gagal. Seno mampu menghindar, dan tubuh Nairo jatuh tersungkur. Air matanya turun di pipi, tangisannya pun pecah saat mengucapkan kalimat perpisahan. "Selamat tinggal, Nek." Tangan kanan Nairo mengambil pisau belati, lalu melemparkannya ke arah Seno untuk terakhir kalinya. Tapi untungnya Seno bisa menghindar dan menjauh dari rumah itu. Dia pergi dengan sejuta kesedihan. Di sepanjang perjalanan, Seno pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa kedua orang tuanya ingin membunuhnya? Apa yang sudah dia lakukan pada mereka? Mereka membencinya. Mereka membenci kelahirannya. Padahal kalau Seno dapat memilih, dia tak ingin dilahirkan ke dunia. Berjuta pertanyaan pun berkecamuk dalam hatinya. Tapi rasa sakit itu sirna setelah dia mendapat firasat buruk tentang neneknya. Nyai Iroh seolah didatangi makhluk menyeramkan yang bertubuh tinggi besar. Dia kemudian bergegas memutar balik langkahnya menuju ke rumah yang beranyaman bambu milik Nyai Iroh. Meski sikap neneknya itu kasar, tapi dia merasa berhutang budi karena sudah mau merawatnya. Sesampainya di depan pintu, Seno berteriak memanggil neneknya. Nyai Iroh tampak terlihat tergeletak di ruang tamu. Di tubuhnya terdapat bekas cambukan dan cakaran yang begitu banyak. Kedua telapak tangannya bolong, dan di belakang tangan dan kakinya terdapat luka bakar yang cukup serius. Tak hanya itu, tepat di bawah Nyai Iroh terdapat lingkaran dengan tulisan aneh berwarna merah. Dengan dibantu Pak RT dan para warga, Seno akhirnya menguburkan jenazah Nyai Iroh di pemakaman desa. Seno harus bangkit dan berjuang sendirian. Dengan bekal bercocok tanam, Seno pun melanjutkan profesi neneknya di pasar, yaitu sebagai penjual umbi-umbian. Kematian Nyai Iroh yang secara tiba-tiba membuatnya penasaran. Dan untuk menjawab rasa penasarannya itu, dia menuju ke rumah Pak Minto, seseorang yang akhir-akhir ini sering mengunjungi rumah Nyai Iroh. Dan kata para warga, Pak Minto adalah orang yang pernah dekat dengan ayah Seno. Tanpa ragu, Seno akhirnya mengunjungi rumah bergaya Jawa kuno tersebut. Diketuknya pintu, dan tak selang berapa lama kemudian keluarlah Pak Minto. Laki-laki bertubuh kekar hitam itu menyambut hangat kedatangan Seno. Tanpa basa-basi, Seno mengutarakan rasa ingin tahunya tentang asal-usul kematian keluarganya. Dan dari situlah kemudian Pak Minto menceritakan kalau ternyata dulu ayah Seno adalah seorang dukun. Dan untuk memperoleh kesaktiannya yang lebih tinggi, dia harus melakukan semedi selama 7 purnama. Waktu itu ibu Seno sedang mengandung 2 bulan. Selama 7 bulan purnama lamanya, pasangan suami istri itu tidak bertemu. Hingga akhirnya masa persemedian itu pun selesai. Ayah Seno mendapatkan wangsit, yang mana apabila anaknya yang lahir nanti adalah seorang bocah yang putih bersih, maka kesaktiannya akan berlimpah. Tapi jika yang lahir adalah bocah berkulit hitam dengan tulisan aneh berwarna merah di punggungnya, maka usaha ayah Seno pun sia-sia. Karena itu dianggap adalah jelmaan iblis. Hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu Seno melahirkan bayi mungil yang lucu. Kebahagiaan tersirat dari wajah mereka. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat saja, karena mereka mendapati tanda merah yang berada di punggungnya. Mata ayah Seno terbelalak. Semedi yang dilakukan selama ini sia-sia. Maka diputuskanlah untuk membunuh bayinya detik itu juga. Tapi keajaiban demi keajaiban muncul untuk melindungi bayi yang tak berdosa itu. Allah punya kehendak lain atas bayi tersebut. Pak Minto sudah sering mengingatkan ayah Seno bahwa keanehan yang dialami anaknya adalah murni kesalahannya sendiri. Yang menurut orang Jawa, sebuah pantangan besar bagi orang tua untuk melakukan hal yang buruk waktu istri sedang mengandung. Tapi ayah Seno sudah termakan hasutan setan. Dia lebih mempercayai suara wangsit tersebut. Maka akhirnya kedua orang tua Seno merasa putus asa. Mereka kemudian ditemukan mati karena malu melahirkan anak iblis. Dan Nyai Iroh sendiri mati karena diam-diam juga memuja setan. Dia mati mengenaskan di tangan setan pujaannya. Sedih bercampur ngeri, Seno mendengarkan cerita keluarganya yang tak disangka pemuja ilmu hitam. Dan dialah yang menjadi korban saat itu. Setelah pertemuan itu, Seno pun diangkat anak oleh Pak Minto. Kehidupannya kini berubah lebih baik, karena dia dibekali ilmu agama dan dimasukkan ke dalam pondok pesantren.
Gerimis kecil membasahi rumput yang membentang di area persawahan desa. Semerbak wewangian bunga kopi membuat hati siapa saja menjadi damai. Desa yang terkenal akan hasil kopi sebagai komunitas utama pertanian itu sangat terkenal akan keramah tamahan para penduduknya. Selain ramah, desa tersebut juga terkenal akan adanya seorang janda kembang. Dialah Lilis, wanita dengan paras cantiknya yang mampu membuat mata lelaki mabuk kebayang setiap kali memandangnya. Tapi semua laki-laki hanya mau mengaguminya tanpa ingin memilikinya. Itu semua bukan tanpa alasan. Usut punya usut, Lilis sudah menjanda 5 kali. Sebutan sebagai perempuan baulawean pun disematkan pada janda cantik itu. Dosa masa lalu apa yang telah dilakukan oleh keluarga Lilis hingga dia harus menerima akibatnya? Untuk menghidupi keluarganya, Lilis bekerja sebagai penyanyi di sebuah orkes dangdut Melayu di desanya. Hasilnya begitu lumayan, karena dengan jerih payahnya dia mampu menyekolahkan kedua adiknya sekolah di kota. Mungkin karena mendapat julukan perempuan baulawean itulah Lilis masih hidup sendirian hingga kini di usianya yang menginjak 38 tahun. Dulu para suami Lilis meninggal secara mendadak setelah beberapa bulan pernikahan. Oleh karena itu semua warga selalu memandang Lilis hanya sebelah mata. Terutama ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki lajang. Mereka takut kalau nantinya anak mereka jatuh cinta dan menikahi Lilis. Bahkan, tak jarang Lilis mendapatkan cibiran dari para tetangganya. Dia juga dianggap bencana bagi para warga desa. Karena julukan yang menyakitkan itu, Lilis hampir saja diusir dari desa. Tapi untunglah ada Ustadz Rohman datang untuk menolongnya. Lilis merasa Ustadz Rohman adalah jodohnya yang terakhir. Begitupun Ustadz Rohman, naluri kecilnya ingin sekali melepaskan julukan itu dari diri Lilis. Gayung pun bersambut. Ustadz Rohman resmi meminang Lilis setelah 3 kali pertemuan. Mereka akhirnya menikah setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Meski Ustadz Rohman banyak mendapatkan masukan dari para warga untuk tidak menikahi Lilis, tapi dia tahu kalau ada yang tak beres dan tak wajar dari tubuh Lilis. Maka dari itu, dia pun ingin menolongnya dengan cara menikahinya. Malam itu adalah malam pertama bagi Ustadz Rohman dan Lilis. Tapi wajah Lilis tak begitu bahagia, layaknya suami istri yang memadu kasih. Mulut Lilis seketika cemberut karena sudah jam 1 malam suaminya belum menyentuh tubuh mulusnya. Ustadz Rohman secara halus menolak ajakan Lilis untuk berhubungan badan, dan itu bukan hanya 1-2 kali saja. Ustadz Rohman belum menjadikan Lilis istri seutuhnya sampai 2 minggu pernikahan. Tentu saja hal itu membuatnya sering uring-uringan. Dek, aku puasa mudi selama 40 hari. Maafkan aku kalau belum bisa menyentuhmu. Itulah kalimat yang sering terlontar dari Ustadz Rohman ketika Lilis menginginkan sesuatu darinya. Setiap kali Ustadz Rohman menolaknya, setiap kali itu juga Lilis akan mengamuk dan marah. Dia akan merusak apa saja yang ada di dekatnya. Kata-kata kasar pun keluar dari mulut Lilis. Tapi dengan sabar Ustadz Rohman menenangkan hati istrinya itu. Karena dia tahu itu semua bukan kehendak Lilis. Setiap malam Ustadz Rohman mengaji, tapi hal itu malah membuat Lilis marah dan mengamuk. Ada apa dengan Lilis? Itulah yang sering menjadi pertanyaan dalam keluarganya. Sikap Lilis bisa berubah-ubah. Dia bisa bersikap ramah di depan suaminya, tapi dia juga bisa sering marah-marah kalau Ustadz Rohman menolak ajakannya. Lilis sendiri merasa kalau Ustadz Rohman tak benar-benar mencintainya. Itu mungkin sikap suaminya yang terlalu acuh pada dirinya.
Tak terasa, malam itu 40 hari sudah Ustadz Rohman menjalani puasa mutihnya. Itu berarti dia bisa menyentuh Lilis yang memang sudah menunggu belayannya. Tapi ternyata tebakan itu salah. Ustadz Rohman mengaji dengan khusyuk hingga membuat tubuh Lilis kepanasan. Alis dan juga seluruh rambutnya mulai rontok, kulitnya mulai keriput dan tumbuh sisik. Tubuh Lilis meliuk-liuk dan mendesis seperti ular. Melihat perubahan Lilis, Ustadz Rohman semakin mengeraskan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Tubuh Lilis kemudian berubah menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Ular raksasa berwarna putih itu melilit tubuh Ustadz Rohman. Taringnya yang tajam siap menerkam tubuh Ustadz Rohman. Tapi kuasa Allah begitu nyata. Ular yang begitu besar itu terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding tembok. Dia pun mendesis, lidahnya menjulur panjang. Gumpalan asap pekat menghilang dari balik jendela kamar, dibarengi dengan hilangnya Lilis. Di tempat yang berbeda, warga digegerkan dengan temuan kambing-kambing yang mati secara mendadak. Lehernya terdapat gigitan dan organ dalamnya menghilang. Hal itu diyakini para warga kalau hewan ternak itu dimangsa oleh Lilis yang menjelma sebagai siluman ular. Siluman ular itu terpaksa memangsa kambing lantaran tak mendapatkan sukma laki-laki untuk menambah ilmunya. Kenapa tubuh Lilis yang dirasuki siluman ular itu? Itulah tugas dan kewajiban Ustadz Rohman untuk menyelamatkan jiwa istrinya. Karena dia tahu kekuatan siluman ular yang begitu dahsyat. Ustadz Rohman pun kemudian meminta bantuan kepada Pak Kiai Mansur, sang guru yang juga mempunyai ilmu kebatinan. Ustadz Rohman menceritakan keadaan yang menimpa istrinya itu. Detik itu juga Kiai Mansur memutarkan jarinya di tasbih. Matanya terpejam. Pak Kiai Mansur tak henti-hentinya bersolawat Nabi. Demikian juga Ustadz Rohman. Dengan khusyuk, dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan atas izin Allah, Pak Kiai Mansur dan Ustadz Rohman berhasil menembus dimensi lain. Mereka mendapati tubuh Lilis tergeletak lemas menjadi tawanan siluman ular. Tak hanya itu, Ustadz Rohman juga melihat seseorang yang tak asing baginya. Orang berjubah hitam itu duduk bersila di tengah lilin-lilin yang mengelilingi tubuh Lilis. Sudah dipastikan orang itu adalah dalang dari segala musibah yang menimpa Lilis. Dan orang itu tak lain adalah ayah tiri Lilis yang ternyata menganut aliran sesat. Dan untuk menjalankan ritualnya, orang tersebut harus menyedot sukma dari para berjaga. Untuk itulah, Lilis satu-satunya cara sebagai umpannya. Pak Kiai Mansur mengerahkan segala kekuatan untuk melawan ayah tiri Lilis. Sedangkan ular siluman ditangani oleh Ustadz Rohman. Mereka kemudian bertarung habis-habisan demi menyelamatkan jiwa Lilis. Kekuatan yang sama dahsyatnya mampu membuat Ustadz Rohman kewalahan dan mengeluarkan banyak pendarahan. Tapi demi Lilis segala upaya dilakukannya. Di detik-detik terakhir, Pak Kiai Mansur berhasil mengalahkan dan menaklukkan ilmu kegelapan tersebut. Orang itu kalah dalam pertarungan, sedangkan Lilis berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Lilis menjadi wanita paling bahagia telah bersuamikan Ustadz Rohman. Kini, perempuan Baulaweyan bukan menjadi julukannya lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya.
semangat berkarya.